intens investigasi. Atta Halilintar belakangan ini tidak henti-hentinya dihujat oleh para netizen usai memposting sebuah konten yang ikut tren kekinian yang diduga menyindir Fuji. Hebohnya lagi, usai memposting konten yang diduga menyindir Fuji, Atta pun malah mengunggah ulang respon provokatif dari salah satu warganet di akun media sosialnya, di mana postingan tersebut berisikan tentang pernikahan seseorang yang tanpa restu orang tua, hingga nama almarhumah Vanessa Angel pun juga dibawa-bawa. Dan mengejutkannya lagi, di tengah viralnya konten Atta ini, Dodi Sudrajat, ayah almarhumah Vanessa Angel, justru mengungkapkan sebuah fakta, di mana ia membenarkan bahwa pernikahan almarhumah Vanessa dan almarhum Bibi adalah tidak ada restu dari dirinya. Melihat postingan Atta hingga pengakuan Dodi Sudrajat, lalu seperti apakah Haji Faisal yang angkat bicara hingga ia pun mengaku menyesal dan mengungkapkan rasa sedihnya karena masa lalu anak dan menantunya yang telah tiada justru kembali diungkit. Apalagi diungkap oleh seorang Dodi Sudrajat, ayah almarhumah Vanessa Angel. Di sisi lain, seperti apa juga kesedihan Dodi Sudrajat yang mengaku selalu tidak diundang di perayaan ulang tahun gala. Seperti saat perayaan ulang tahun gala keempat kemarin, hingga Dodi Sudrajat pun tetap memberikan kado spesial untuk sang cucu, meski dikirim lewat ojek online. Dan bagaimana pula Fuji yang sempat merespon santai konten Atta yang diduga netizen menyinggungnya, di mana konten Atta dinilai Fuji hanyalah sebagai bentuk aksi seru-seruan yang kini sedang tren di media sosial. Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jika melihat konten Atta Halilintar belakangan ini, memang sukses membuat heboh warganet. Apalagi salah satunya diduga menyindir Fuji, hingga membawa-bawa nama almarhumah Vanessa Angel, kakak ipar Fuji dalam konten lainnya. Meski respon Atta dalam postingan itu bernada simpati, hingga meminta warganet untuk mengirimkan doa kepada almarhumah Vanessa Angel, namun bagaimanapun juga konten tersebut sudah kadung viral dan hujatan pun akhirnya dilampiaskan oleh para netizen kepada Atta. Sebagai mertua almarhumah Vanessa Angel, Haji Faisal pun tentu melihat kehebohan ini hingga ia pun akhirnya buka suara. Ya, ditemui oleh tim intens investigasi, Haji Faisal mengaku sangat menyayangkan atas apa yang kini viral di media sosial, di mana mengangkat soal status pernikahan almarhumah Vanessa dan almarhum Bibi yang dituding tidak mendapatkan restu dari postingan hater tersebut. Lantas, Haji Faisal pun juga meluruskan bahwa tidak ada yang benar terkait postingan haters yang ramai tersebut. Karena menurut Haji Faisal, dirinya bukan pertama kali saja ketika harus meluruskan kabar tidak benar ini terkait pernikahan anaknya Bibi dan menantunya Vanessa Angel. Sebenarnya hal itu, untuk saat sekarang, ya terus terang saja memang kurang pas menurut saya. Dia pasti diapain? Di up di sosial media memang kurang tepat menurut saya. Kenapa? Karena masalah almarhum anak saya dengan menantu saya itu kan sudah selesai. Jadi saya nggak ingin lagi saya untuk diungkit-ungkit juga. Nggak perlu lagi disebut-sebut lagi. Ini kan sekarang kan heboh. Masyarakat netizen heboh. Hal-hal yang sudah berlalu, sudah saya kuburlah istilahnya ya, bersama mereka ya. Sekarang mereka sudah, bagi saya secara atau keluarga, mereka sudah nyaman, sudah tenang di sana.
sudah nggak perlu lagi diungkit-ungkit masa lalu mereka. Kami sudah mendoakan agar dia mendapat tempat terbaik di sisi Yang Kuasa, dan saya yakin dan percaya berkat doa kami sekeluarga dan doa masyarakat yang netizen yang banyak juga yang mendoakan dia sudah di surga. Itu apa juga lagi diungkit, itu apa juga lagi disebut-sebut, ya, karena menyebut kejelekan orang yang belum tentu juga kebenarannya, itu adalah suatu dosa yang pertama. Yang kedua, kurang elok. Itu kita harus kemana letak kena kita di hal moral juga kena kita. Orang sudah meninggal, masa kita sebut-sebut hal-hal yang kurang baik tentang dia, sementara itu belum tentu juga kebenarannya. Sudah saya sampaikan pembelaan, namun masih ada juga yang menyebut, dan ini pembelaan saya bukan sekarang aja, dulu saya udah bela. Saya sampaikan bahwa hal itu belum tentu kebenarannya. Selain itu, Haji Faisal juga mengaku sangat sedih karena menantu dan juga anaknya yang dirinya yakini sekarang mereka sudah tenang di surga justru kembali diangkat terkait kabar negatif tentang mereka. Bahkan terkait informasi pada postingan haters tersebut juga dianggap Haji Faisal belum tentu benar adanya, dan bahkan memang tidak ada kebenaran pada informasi postingan tersebut. Saya sedih. Ya, saya di samping saya sedih, saya terus kontrol dan marah saya sebenarnya. Cuman saya, apa yang mau saya lakukan? Sampaikan, saya sudah klarifikasi bahwa hal-hal itu tidaklah benar ceritanya. Hal-hal itu tidaklah benar ceritanya, itu hanya cerita-cerita mungkin pihak-pihak yang merasa tidak senang lah dengan menantu kami. Saya nggak bisa berharap apa-apa. Apa yang mau saya berharap? Memang postingnya sudah diangkat. Saya mau ngomong apa? Mau ngomong apa saya? Saya berharap saya kepada masyarakat, ya sudahlah, janganlah terlalu diangkat juga lagi. Gitu aja sih harapan saya. Karena anak menantu saya sudah di tempat yang nyaman, sudah selesai. Mari kita timbulkan rasa empati kita, rasa simpati kita ya. Saya selaku mertua dari Vanes, saya sangat kecewa dengan itu. Dan itu hanya membuatkan beban kepada cucu saya nanti kalah. Berbeda dengan Dodi Sudrajat yang justru membenarkan fakta pada postingan haters tersebut. Meski begitu, Dodi mengaku tidak bisa membendung rasa sedihnya ketika harus dipaksa kembali mengingat memori lama kehidupan anak sulungnya almarhumah Vanessa Angel. Lantaran, Dodi pun kini sudah mencoba untuk menjalani kehidupannya ke depan untuk menjaga Mayang, anak keduanya itu. Udahlah, mohon jangan diungkit-ungkit lagi, ya jangan dibuka-buka lagi luka lama. Ya biar gimana pun itu sudah takdir dan jalan dari Allah ya. Tapi kalau misalnya memang ada sesuatu yang yang mengganjal antara Atta Halilintar dan keluarga Faisal, ya silakan aja diselesaikan ya secara baik-baik gitu kan. Jangan membawa nama almarhum Vanessa ya, karena ya biar gimana pun itu kan aib ya. Tapi walaupun aib, Dedi melihat ya ini bukan satu hal yang harus ditutup-tutupi. Memang begitulah kenyataan yang memang benar. Memang itu udah takdir, udah jalannya dari Allah, ya sudah Dedi ikhlas menerima apa yang terjadi pada saat itu, walaupun berat sekali, berat banget. Tapi ya akhirnya bisa pelan-pelan kan bisa move on. Kayak sekarang dulu udah move on lah, udah nggak melihat ke belakang lagi, sudah nggak mengingat-ingat itu lagi. Tapi ada postingan ini ya jadi ingat lagi. Selain itu, Dodi Sudrajat juga sempat menyinggung terkait pernikahan almarhumah Vanessa dan almarhum Bibi pada kala itu, yang faktanya tanpa adanya restu dari dirinya. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Dodi Sudrajat pun juga menyinggung tentang etika. Lantaran menurut Dodi, selama pernikahan almarhumah Vanessa dan almarhum Bibi, tidak pernah sekalipun keluarga Haji Faisal datang ke rumah Dodi Sudrajat untuk melamar Vanessa secara langsung.
Di tengah Dodi Sudrajat yang mengungkap fakta bahwa ia mengaku tidak merestui pernikahan almarhum Bibi dan almarhumah Vanessa, lalu seperti apakah Haji Faisal yang juga mengungkapkan fakta mengejutkan, di mana alasannya tidak datangi rumah Dodi Sudrajat karena kala itu dilarang oleh almarhumah Vanessa Angel. Ini bumi dan langit gitu, bertolak belakang dengan keluarga almarhum Bibi yang tidak menghargai Dedi, tidak bertemu, tidak meminang, tidak adalah proses lamaran gitu. Jadi ya jelas jadi tidak menyetujui hubungan Vanessa dengan Bibi itu tidak setuju, karena 6 bulan sebelumnya waktu itu sudah mau menikah. Vanessa sama Mahardika itu sudah mau menikah, sudah tunangan, sudah mau menikah. Hubungan Dedi juga sudah baik dengan Mahardika ya, sering ketemu, udah beberapa kali ketemu ya, makan malam ya, terus ketemu Dedi gitu. Nah, jadi kalau ditanya tidak merestui, ya jelas tidak merestui gitu. Tapi karena pada saat itu sudah berbadan dua, ya mau diapain gitu. Bukannya menutup membuka aib, tapi memang membenarkan memang itu kejadiannya memang seperti itu gitu. Kalau ayahnya membenarkan, ayah ya bagi saya yang tahu, ini saya yang tahu. Karena menurut saya kalian tuh bisa kalian flashback belakang. Sejak kapan dia berbaik dengan ayahnya? Sejak kapan? Nah, jadi kalau kita berbaca ya istilah, artinya dalam kondisi dia saja nikahnya aja tanpa sepengetahuan, dikasihnya tanpa sepengetahuan, itu tandanya hubungan mereka kan tidak baik. Kalau baik hubungannya, pasti mereka itu akan menikah secara. Saya selaku papanya Baby, saya beberapa kali mau datang ke rumah papanya itu dilarang oleh Panes. Dilarang. Saya dulu, kalian bukalah ngomong saya yang dahulu. Makanya saya nggak mau lagi klarifikasi. Dan sudah saya klarifikasi semua, cuma kalian angkat juga. Beberapa kali saya mau datang. Sebelum mereka nikah, saya mau datang, dilarang oleh Panes. Setelah mereka nikah, sudah setahun di perjalanan menikahnya, saya mau datang, dilarang oleh Panes. Mau apa saya? Kan saya yang mau menikahkan mereka di sebuah. Lantas, seperti apa pula kesedihan Dodi Sudrajat yang mengaku selalu tidak diundang di perayaan ulang tahun gala. Seperti saat perayaan ulang tahun gala keempat kemarin, hingga Dodi Sudrajat pun tetap memberikan kado spesial untuk sang cucu, meski dikirim lewat ojek online. Seperti diketahui, Gala Sky, putra almarhumah Vanessa Angel dan almarhum Bibi, usianya kini telah memasuki 4 tahun. Tepat di hari ulang tahunnya yang jatuh pada 14 Juli 2024 lalu, Fuji beserta keluarga besar Haji Faisal pun tampak menggelar pesta ulang tahun Gala. Tak hanya doa-doa terbaik untuk Gala yang terucap dari Fuji hingga keluarga Haji Faisal, namun dengan kemeriahan teman-teman sekolah Gala yang hadir di perayaan pesta ulang tahun itu pun membuat Gala terlihat begitu bahagia. Ironisnya, rupanya ada kesedihan di benak Dodi Sudrajat, ayah almarhumah Vanessa Angel, yang juga kakek Gala. Lantaran di momen pesta perayaan ulang tahun Gala, dirinya dan juga Mayang tidak diundang oleh keluarga Haji Faisal, yang tentunya sama persis dengan tahun-tahun sebelumnya, yang juga tidak pernah diundang saat Gala berulang tahun. Meski begitu, Dodi Sudrajat tidak begitu mempermasalahkan. Hingga lewat konten yang ia buat bersama Mayang, Dodi Sudrajat pun tetap memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Gala. Sederhana, artinya kita mengundang cuma teman-teman dia di sekolah, nggak seberapa kita undang, tapi rupanya banyak juga yang hadir, mungkin teman
semoga semuanya happy, semuanya bisa menikmati, lancar. Ya tahun lalu juga udah nggak apa-apa lah. Kita bikin konten, diucapin selamat ulang tahun sambil pegang kue untuk Gala. Harusnya kita bisa merayakan bersama ulang tahun Gala. Terakhir ulang tahun Gala Didi merayakan bersama Mayang di rumah Gala sama di Vanessa itu 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu. Waktu berarti itu umur 1 tahun. 1 tahun Gala kita terakhir itu merayakan bersama. Habis itu udah nggak merayakan. Tentunya kalau sekarang udah nggak ada mami papinya, tinggal Gala sebagai datuk piatu ya, sebagai kakek atau sebagai onti, ya tentunya sedih ya. Ya apalagi jadi nggak bisa merayakan bersama Gala gitu kan. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kan jauh di mata, tapi dekat di hati, jauh di mata, doa-doa. Jadi selalu menyertai nama Gala di doa-doa Didi dan Maya. Ya, itulah curhatan Dodi Sudrajat yang tidak bisa bertemu sang cucu di setiap hari ulang tahunnya. Hingga lewat doa, kesedihan dan kerinduan Dodi Sudrajat pun bisa terobati. Bahkan demi bisa memberikan kebahagiaan Gala secara jarak jauh, Dodi Sudrajat dan juga Mayang tetap memberikan kado spesial untuk Gala di hari ulang tahunnya itu dengan mengirimkannya via ojek online. Menariknya, Gala pun terlihat berterima kasih kepada Mayang atas kado pemberiannya, di mana hal itu pun juga terlihat dari postingan yang diunggah oleh keluarga Haji Faisal di media sosial. Lantas benarkah ada kekhawatiran yang cukup berat dirasakan oleh Dodi Sudrajat ketika selama ini tidak bisa bertemu Gala? Udah pasti ada kekhawatiran itu. Nggak usah nanti yang waktu kemarin aja kan nggak asing kan, nggak sama Didi kan sama Auntinya asing nggak siapa. Udah pasti ada kekhawatiran. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti kalau biasanya udah di 7 atau 8 tahun atau 10 tahun lah dia udah mulai mengerti gitu ya. Tapi kalau sekarang ini masih asing ya, belum ngerti, pasti ketemu Didi pasti stranger gitu kan, siapa ini? Ya sebenarnya aku sedih sih, karena kan ya sampai sekarang aku juga masih belum bisa ketemu dengan Gala. Karena kan aku juga sebagai onti pasti rasa kangen pasti ada gitu. Nah, jadi melihat anak-anak kecil main di lapangan, aku juga jadi teringat sama Gala. Sedih sih, tapi aku juga kan terus lihat perkembangan Gala melalui media sosial. Dan juga udah mau masuk sekolah, aku terus update perkembangan Gala. Kalau tahun lalu bawa hadiah, bawa kado, bawa kue, tahun ini karena sudah sudah kecewa dengan tahun yang lalu datang nggak ketemu Gala, akhirnya tahun ini Dedi nggak datang ke rumah. Jadi nggak ke rumahnya Gala, terus Mayang ada hubungan kontak dengan perawatnya Gala, jadi kado untuk Gala dikirim via Grab. Mayang itu kirim membelikan kado buat Gala The Hero ya, Spiderman lengkap semua sama sepatu sama topengnya. Tapi diterima di sana, terus Gala bikin VT, terima kasih Onti Mayang kadonya gitu. Ya senang juga sih, berarti udah diterima. Ya mereka juga bikin video untuk Mayang, itu ada di ini statusnya Mayang, dia bikin video. Nah tapi ada satu hadiah buat Gala Sky yang belum dikasih karena Onti Mayang pengen ngasih langsung, itu berupa gitar. Yang di necknya itu ada nama Gala, sampai sekarang belum dikasih gitu. Jadi pengen ketemu dulu baru dikasih gitu, karena Mayang pengen Ontinya pengen Gala tuh inget dikasih gitar, agar Gala bukan hanya sukses di pendidikan formalnya, tapi harapan Onti dan Dedinya Gala juga punya bakat di luar pendidikan formalnya.
Lalu, seperti apa pula Fuji merespons santai atas konten Atta Halilintar yang diduga netizen menyinggung dirinya, di mana konten Atta dinilai oleh Fuji hanya sebagai bentuk aksi seru-seruan yang kini sedang tren di media sosial. Beberapa waktu lalu, nama Fuji juga sempat ramai dibicarakan oleh warganet terkait konten Atta Halilintar. Ya, Atta Halilintar sempat terlihat ikut membuat konten yang saat ini sedang tren di media sosial dari kata viral "Jangan ya dek ya". Hanya saja, dalam kontennya tersebut, Atta bak memberikan pesan agar jangan mau berpacaran terlalu lama, tetapi tidak dikenalin ke keluarga pasangan. Sontak saja, konten Atta Halilintar menimbulkan spekulasi soal siapa yang disindirnya, di mana akhirnya fans garis keras Fuji pun seolah meradang lantaran menduga Atta dengan sengaja menyindir Fuji idolanya. Melihat banyaknya netizen dan juga fans Fuji yang menghujatnya, Atta pun akhirnya meminta maaf lewat unggahannya di media sosial, hingga ia pun langsung men-take down konten video yang ia buat tersebut. Menariknya, saat dimintai tanggapannya terkait Atta yang diduga menyindir dirinya, Fuji pun justru menanggapi konten Atta tersebut dengan santai. Karena konten yang dibuat Atta itu adalah bagian dari seru-seruan saja. Pacaran lama-lama tapi nggak dikenalin sama keluarga. Jangan ya dek ya. Katanya nyindir kamu, Ti. Lu lihat, Ti. Atta Halilintar bikin konten ya jangan ya deh ya gimana, Ti? Ti. Uti itu. Aku nggak ngapa-ngapain, kerjaan aku cuma pilates, makan, bikin konten. Tolong bedain mana orang yang oknum, mana apa yang aku lakukan. Aku ada nyindir orang nggak? Tolong bedain mana oknum, mana fans, mana haters. Tolonglah, kita kan udah di zaman sekarang bisa baca mana yang benar, mana yang salah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai usia 5 tahun.